Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya pengen menceritakan cerita rakyat Betawi yang berjudul Hasan Jagoan Mampang. Nah, cerita Hasan Jagoan Mampang ini berdasarkan cerita-cerita rakyat yang tertulis sebanyak di berbagai buku atau sumbernya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang mendengarkan. Dan selanjutnya silakan didengar ceritanya. Hasan anak Tabrani. Emak Hasan bernama Jainab. Mereka tinggal di Keramat Jati, hidup miskin. Waktu Hasan berumur 3 tahun, emaknya meninggal. Hasan kemudian ikut neneknya, Ibu Tabrani. Umur 5 tahun, Hasan kembali ke bapaknya yang sudah kawin lagi. Mak tirinya memperlakukan Hasan semaunya, suka memukul. Tatkala umur 10 tahun, Hasan bertanya kepada bapaknya, siapa sebenarnya ibu kandungnya? Jawab ayahnya, ibu Hasan telah meninggal. Semula emaknya itu berasal dari Mampang. Engkon ndak nenekmu masih ada di Mampang. Engkonmu namanya Bisri dan onamu Saonah. 2 hari kemudian Hasan pergi meninggalkan rumah menuju Mampang, rumah kakek dan neneknya. Di Mampang ia tinggal bersama engkong dan onangnya. Penghidupan Pak Bisri, engkong Hasan, mengerjakan tanahnya hanya 2 petak dan seekor lembu. Setelah Hasan dewasa, ia sadar bahwa kehidupan orang-orang yang tinggal di daerah Mampang ditindas oleh tuan tanah bangsa Cina bernama Li Chenghun yang senantiasa menarik pungutan semacam pajak. Tidak hanya kakeknya saja yang diperas, orang lain pun diharuskan pula menyetor sebagian hasil panennya kepada Cina tuan tanah itu. Bahkan hasil kebun dan ternaknya pun harus disetorkan pula. Hasan merasa tidak rela menghadap nasib orang-orang di Mampang saat itu. Ia pada engkongnya dan onangnya untuk pergi ke Bogor belajar ilmu bela diri. Kepergian Hasan menjadikan kakeknya jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sawah dan sapinya dijual untuk biaya penguburan kakeknya. Itu pun uangnya belum dibayar lunas oleh Li Chenghun. Selang 2 tahun, Hasan datang lagi. Kakeknya telah meninggal, tinggal neneknya hidup seorang diri dalam keadaan sangat miskin. Hasan berkata kepada neneknya, orang gua mau pergi ke sawah. Jawab onangnya, sawah San, emangnya itu belum tahu? Belum nang. Gini San, sawah engkong lu telah diminta itu tuh tuan tanah Babah Li Chenghun. Dulu dia bilang mau bayar, tapi sampai sekarang belum juga dibayar juga. Dasar Cina penipu. Kita kagak bisa berbuat apa-apa. San, kalau kita datang ke rumahnya minta bayaran, gue bisa jadi bangke dilempar kali kerukut. Pada waktu malam, Hasan bersama teman-temannya berlatih bela diri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, takut dikira akan membangkang Belanda. Suatu hari, Hasan berpapasan dengan rombongan anak tuan tanah, Li Chengyan, bersama centeng-centengnya. Tiba-tiba Hasan dibentak. Lu monyet atau kambing, kagak tahu hormat. Ini kan rombongan tuan besar, kata Li Chengyan. Tuan besar, jawab Hasan melongo. Centeng-centeng bermaksud mengeroyok Hasan, tetapi selalu dapat ditangkis. Hasan menghindarinya. Cerita singkat, malam harinya Hasan berunding dengan kawan-kawannya. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan? Di Mampang Pelak, Salbiah menjadi gadis pujaan para pemuda. Hasan mencintai Salbiah. Salbiah mengimbangi cinta Hasan. Bedo, pemuda yang menaruh hati kepada Salbiah, mendendam kepada Hasan karena merasa disaingi. Tatkala Hasan bermaksud singgah di rumah Salbiah,
Didengarnya Salbiah menjerit minta tolong. Ia akan diperkosa pemuda Cina Li Chengyan, dibantu oleh centeng-centengnya. Dengan sekali dobrak pintu, Hasan dapat memukul Cina itu, ditendang keluar. Bedo dan seorang centeng pun kena pukulan Hasan. "Heh, lu bertiga kalau ganggu Yayah lagi, awas lu, gua bikin mampus," ujar Hasan. Cina Li Chengyan menyuruh centeng-centengnya mengadakan pembalasan kepada Hasan. Hasan dikerubut centeng-centeng, tapi centeng-centeng kewalahan melarikan diri. Para centeng membuat siasat memfitnah Hasan. Bedo disuruh merampok babah Li Chenghun. Centeng tidak mampu menghalangi. Sudah itu lapor kepada Belanda bahwa yang merampok adalah Hasan. Hasan ditangkap, lantas dilepaskan lagi karena tidak terbukti bersalah. Dia diberi sanksi harus dapat menangkap perampoknya. Hasan dan teman-temannya menggerebek rumah Bedo. Bedo pun ditangkap dan mengaku perbuatan jahatnya. Bedo dan teman-temannya dihukum. Hasan usul kepada pemerintah agar tuan tanah jangan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat setempat. Usul Hasan diterima. Rakyat Mampang menyambut gembira. Nah, itulah ya cerita Hasan jagoan Betawi atau jagoan Mampang. Cerita singkat, cerita rakyat yang berkembang hingga saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari semua pemirsa Borin Vlog. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.